Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak kelas 8, bagaimana kabarnya? Akhirnya kita ketemu lagi. Dan kali ini kita sudah memasuki bab 4, yaitu mengenai sistem pencernaan manusia. Ibu akan ngejelasin tentang sistem pencernaan manusia pada bab 4 ini. Yuk kita mulai. Sistem pencernaan manusia. Apa sih yang akan dipelajari pada pelajaran tentang sistem pencernaan manusia? Yaitu kita dalam sistem pencernaan manusia kita akan mempelajari tentang nutrisi. Kemudian setelah itu kita mempelajari struktur dan fungsi dari sistem pencernaan makanan pada manusia. Terus yang terakhir kita juga akan mempelajari tentang gangguan pada sistem pencernaan dan upaya untuk mencegah dan menanggulanginya. Nutrisi. Dalam nutrisi, materi nutrisi kita akan mempelajari tentang pengertian nutrisi, fungsi nutrisi, faktor-faktor nutrisi, dan apa saja sih jenis-jenis nutrisi itu. Pengertian nutrisi. Nutrisi adalah zat yang dibutuhkan oleh makhluk hidup sebagai sumber energi, mempertahankan kesehatan, pertumbuhan, dan untuk berlangsungnya fungsi normal pada setiap jaringan dan organ tubuh. Biasanya nutrisi juga disebut dengan gizi. Jadi gizi sama nutrisi itu sama. Fungsi nutrisi. Fungsi nutrisi itu untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Lalu sebagai pemeliharaan dan perbaikan sel yang telah rusak atau sel yang udah tua, terus mempertahankan tubuh terhadap penyakit, juga sebagai pengaturan metabolisme tubuh. Jadi untuk membantu dalam mengatur metabolisme dalam tubuh. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan energi yaitu usia, terus jenis kelamin dan aktivitas yang dilakukan. Jadi usia dari bayi dengan usia remaja itu berbeda nutrisinya. Jadi nutrisi pada usia bayi itu jauh lebih banyak yang dibutuhkan ketimbang dari usia yang dewasa. Usia anak-anak dan remaja atau usia bayi ke anak-anak itu juga bisa, itu juga berbeda setiap kebutuhan nutrisinya. Kemudian jenis kelaminnya juga mempengaruhi. Antara laki-laki dan perempuan itu kebutuhan nutrisinya juga berbeda. Setelah itu juga selain usia dan jenis kelamin, aktivitas yang dilakukan sehari-hari itu juga berbeda nutrisinya. Misalnya seorang guru aktivitasnya mengajar dengan seorang artis yang aktivitasnya segudang, atau dengan atlet yang aktivitasnya berolahraga yang sangat berlebihan. Nah, itu nutrisinya juga berbeda. Jadi mungkin vitaminnya atau juga bahan nutrisi yang lainnya itu juga lebih banyak dibutuhkan oleh para artis atau atlet ketimbang aktivitas yang dilakukan oleh guru, apalagi yang aktivitasnya cuman rebahan di rumah. Nah, itu nutrisinya itu sedikit sekali yang dibutuhkan ketimbang orang-orang yang bekerja di kantoran gitu. Jadi ada 3 faktor yang mempengaruhi kebutuhan
nutrisi. Nah, jenis-jenis nutrisi itu apa aja? Ada karbohidrat, ada lemak, ada protein, ada vitamin, ada mineral. Nah, itu merupakan jenis-jenis dari nutrisi. Yang pertama kita akan bahas tentang karbohidrat. Karbohidrat terdapat pada makanan pokok antara lain seperti nasi, umbi-umbian, jagung, dan gandum. Kalau orang Indonesia biasanya lebih dominan pada nasi. Nah, tapi jangan salah, kalau udah makan umbi-umbian berarti kita juga sudah terpenuhi karbohidratnya. Kalau udah makan jagung atau makan roti yang gandum, nah itu sudah dibilang makan karena sudah terpenuhi karbohidratnya. Kan biasanya kalau orang Indonesia prinsipnya kalau belum makan nasi dia belum makan, padahal dia udah makan jagung 5 biji, ya sama aja itu udah makan. Ya, jadi mindset orang Indonesia itu sebenarnya salah. Ya, kalau udah makan jagung atau makan gandum atau ubi-ubian berarti itu zat karbohidrat dalam tubuhnya sudah terpenuhi. Jadi tidak harus nasi. Kemudian karbohidrat sendiri dibagi menjadi 3, yaitu gula, pati, dan serat. Karbohidrat diserap tubuh dalam bentuk monosakarida berupa glukosa. Jika berlebihan akan disimpan di hati dan di otot dalam bentuk glikogen. Fungsi karbohidrat sendiri yaitu sebagai sumber energi utama, kemudian sebagai membatasi asupan kalori yang berlebihan, menekan resiko penyakit jantung dan diabetes, dan penentu seberapa cepat gula dalam makanan dapat diserap oleh tubuh. Nah, ini merupakan gambar dari jenis-jenis nutrisi. Ada nasi, ada jagung, ada kentang, ada umbi, ada biskuit, ada roti gandum, ada roti biasa, ada tepung-tepungan. Nah, itu merupakan sumber dari karbohidrat. Kemudian kita akan membahas tentang lemak. Lemak adalah zat makanan di tubuh untuk cadangan makanan serta melarutkan vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Biasanya biar cepat menghafalnya, vitamin yang larut di dalam lemak itu apa ya? Vitaminnya vitamin A, D. Kalau namanya vitamin A, D itu berarti larutnya di lemak. Selain vitamin A, D itu larutnya di air. Jadi kalau vitamin A, D larutnya di lemak. Jadi gampang, vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Jadi disingkat vitamin A, D. Sumber lemak yaitu antara lain di mentega, di kacang tanah, di minyak goreng, atau di buah-buahan. Ada buah-buahan tertentu yang juga mengandung lemak, juga bisa daging-dagingan juga bisa terdapat di lemak. Lemak dibagi menjadi 2, yaitu lemak jenuh, lemak hewani, dan lemak tak jenuh, lemak nabati. Biasanya lemak jenuh itu dibilang dengan lemak jahat, sedangkan lemak nabati itu biasanya dibilang lemak baik. Nah, lemak jenuh itu lemak-lemak yang ada di hewani, yang ada di dalam ikan, daging ayam, daging sapi, atau daging-daging yang lain-lainnya. Sedangkan lemak tak jenuh itu biasanya dari tanaman. Fungsi lemak yaitu sebagai cadangan makanan, kemudian sebagai pelindung organ penting, juga melindungi tubuh dari perubahan lingkungan. Ya, maksudnya ketika ada perubahan suhu, nah itu misalnya dari panas ke dingin. Nah, kenapa seorang gemuk itu biasanya lebih kegerahan ketika di
tempat panas, atau biasanya kalau yang di tempat dingin yang gemuk itu agak nggak terlalu dingin, sedangkan yang kurus itu lebih cepat kedinginan. Nah, itu karena faktor adanya lemak, fungsinya lemak untuk juga menghangatkan tubuh. Nah, dari kondisi perubahan lingkungan. Kemudian bahan dasar untuk memproduksi hormon vitamin, membran sel dan membran organel sel. Kemudian sebagai pelarut vitamin A, vitamin D, vitamin E dan vitamin K. Selanjutnya sebagai penyusun empedu dan asam kolat. Kemudian untuk memperlambat sistem pencernaan agar tidak terlalu cepat-cepat dicernanya makanannya, biar kenyangnya lama, biar nggak terlalu cepat lapar. Jadi dilambatkan dengan lemak. Makanya kan sering ada diet keto ya, diet lemak. Nah, itu juga dia memperlama, fungsinya memperbanyak makanan lemak itu untuk memperlama waktu untuk laparnya. Nah, ini merupakan gambar contoh dari sumber lemak, ada di dalam buah alpukat, ada juga di kacang tanah atau kacang almond, ada di salmon, ikan salmon juga banyak lemaknya, ada di minyak goreng juga. Selanjutnya yaitu protein. Protein merupakan zat makanan yang tersusun dari atom C, atom H, atom O, atom N, dan atom S. Sumber proteinnya itu terdapat pada telur, daging sapi, daging ayam, dan lain sebagainya. Jadi dalam satu makanan itu tidak hanya ada satu nutrisi atau satu gizi, bisa jadi dalam satu makanan itu terdapat banyak nutrisi. Misalnya daging sapi ada lemaknya, ada proteinnya. Terus misalnya jagung ada vitaminnya, ada juga karbohidratnya, ada seratnya juga. Sedangkan banyak juga yang lainnya yang pada makanan yang tidak hanya dalam satu makanan itu hanya ada satu nutrisi. Jadi dalam satu makanan itu bisa banyak nutrisi. Untuk fungsi protein sendiri yaitu yang pertama menghasilkan kalori untuk sebagai unsur pembangun jaringan lunak. Kemudian untuk membantu pertumbuhan sebagai sistem buffer, yaitu menjaga keseimbangan asam dan basa yang ada di dalam tubuh, untuk membentuk enzim dan hormon, serta untuk membentuk pigmen. Terus kemudian membantu proses metabolisme, itu merupakan fungsi dari protein. Nah, ini makanan yang mengandung protein antara lain daging, putih telur atau telurnya juga, kuningnya juga bisa, brokoli, ada di ikan, bukan ikan mas ya, maksudnya itu jenis ikan yang bisa dimakan. Nah, ini contohnya aja gambarnya. Terus ada susu juga. Nah, ada di keju juga, kemudian di ayam, di ikan teri, kacang-kacangan, tempe, tahu, dan masih banyak yang lainnya juga. Yang selanjutnya yaitu vitamin. Vitamin merupakan zat yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang sedikit dan tidak bisa dibuat oleh tubuh. Vitamin berperan sebagai aktivitas enzim atau koenzim dalam reaksi metabolisme tubuh. Vitamin sendiri dibagi menjadi dua, vitamin yang larut lemak dan vitamin yang larut air. Sedangkan vitamin yang larut lemak yaitu vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K, yaitu vitamin A, D. Yang kedua yang larut air yaitu vitamin B, B kompleks, B1, 2, 3, 4, 5 dan sebagainya, dan sampai B12, dan juga vitamin C.
Nah, ini merupakan macam-macam contoh dari makanan yang mengandung vitamin. Itu terdapat biasanya kebanyakan vitamin itu terdapat di buah-buahan dan sayur-sayuran, misalnya di kiwi, di pepaya, terus di jeruk, di nanas, di melon, di paprika, tomat, kentang, stroberi, dan masih banyak yang lainnya juga. Mineral yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah sedikit untuk metabolisme normal. Mineral mudah larut dalam air sehingga langsung diserap oleh usus. Jenis-jenis mineral itu ada kalsium, ada zat besi, iodium, magnesium, fosfor, natrium, dan sodium. Kalsium yaitu untuk pembekuan darah, untuk kontraksi otot, untuk membentuk tulang dan gigi, dan mendukung kekuatan tulang. Untuk zat besi itu fungsinya untuk menghasilkan hemoglobin. Hemoglobin itu terdapat di dalam darah. Iodium yaitu fungsinya untuk diserap oleh sel-sel kelenjar gondok dalam bentuk garam iodida. Nah, biasanya fungsinya untuk biar nggak gondongannya. Kalau penyakit gondongan itu berarti kekurangan iodium. Terus magnesium yaitu fungsinya untuk kofaktor enzim pada metabolisme karbohidrat. Jadi untuk membantu metabolisme karbohidrat itu sendiri. Fosfor untuk sumber energi bagi metabolisme lemak sebagai penyerapan dan pemakaian kalsium dan pertumbuhan anak. Natrium dan sodium yaitu fungsinya untuk merambat impuls saraf, jadi membantu pekerjaannya saraf. Nah, contoh-contoh makanan dari mineral, ada magnesium, ada zat besi, ada potasium, ada zinc, ada kalsium. Nah, macam-macamnya banyak banget, banyak sekali yang ada di dalam mineral. Terutama juga air putih. Nah, biasanya kenapa air putih itu juga banyak sekali zat mineralnya di dalam air putih. Jadi banyak-banyak juga minum air putih. Nah, kenapa minum air putih? Biar membantu semua metabolisme yang ada di dalam tubuh. Dan biasanya air putih juga disebut sebagai air mineral. Makanya itu disebutnya air mineral karena banyak sekali mineralnya di dalam air putih. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu mengenai struktur dan fungsi sistem pencernaan makanan pada manusia. Dalam struktur dan fungsi sistem pencernaan makanan pada manusia, kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan utama dan sistem pencernaan tambahan. Sistem pencernaan utama yaitu melalui mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus besar. Mulut merupakan tempat makanan pertama kali dimasukkan ke dalam mulut dan dicerna oleh gigi, lidah, dan enzim yang berupa air liur. Kemudian masuk ke dalam kerongkongan, yaitu merupakan menghubungkan mulut dengan lambung. Nah, di kerongkongan habis dari mulut diremas-remas lagi ke kerongkongan biar lebih halus agar bisa masuk ke lambung. Nah, setelah masuk ke lambung merupakan tempat memperhalus makanan dari mulut. Nah, setelah di lambung dilemas-remas lagi lebih halus lagi agar bisa masuk ke usus halus. Nah, usus halus itu fungsinya untuk menyerap sari-sari makanan. Dalam usus halus ini ada 3 usus, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Setelah masuk ke usus halus, itu masuknya ke usus besar, yaitu tempat mengeluarkannya zat-zat yang tidak diserap oleh usus halus. Jadi setelah makanan, sari-sarinya makanan udah diserap usus halus, nah ampasnya ini
yang mau yang mau dibuang, nah itu masuknya ke usus besar. Nah, kemudian sistem pencernaan tambahannya yaitu merupakan kelenjar ludah, hati dan empedu, dan juga pankreas. Kelenjar ludah fungsinya untuk mengubah amilum menjadi glukosa. Jadi makanan-makanan yang gula, nah itu makanan karbohidrat itu diubahnya, dan juga yang mengandung amilum diubah dari kelenjar ludah menjadi glukosa. Kemudian hati dan empedu fungsinya untuk menyaring racun pada sari-sari makanan sebelum makanan tersebut diedarkan ke seluruh tubuh. Sebelum sari-sari makanannya diedarkan ke dalam seluruh tubuh, disaring dulu oleh hati dan empedu. Itu racunnya dinetralkan. Nah, kemudian pankreas. Nah, fungsinya menetralkan asam klorida yang dihasilkan oleh lambung biar kita mudah mencerna makanan tersebut. Nah, ini merupakan gambar dari sistem pencernaan kita, mulai dari mulut, kemudian masuk ke dalam kerongkongan, masuk ini ke lambung, di lambung dibantu oleh pankreas, kemudian diserap racunnya oleh hati dan empedu, kemudian dia masuk di usus halus yang belibit-belibit ini, yang panjang ini, paling panjang. Kemudian setelah itu sari-sari makanannya diedarkan oleh darah ke seluruh tubuh. Nah, ampasnya dimasukkan ke dalam usus besar, kemudian untuk dibuang ke anus. Nah, itu merupakan sistem pencernaan makanan dari manusia. Nah, gangguan dalam sistem pencernaan sendiri. Nah, itu ada obesitas, karies gigi, ada MAC atau gastritis, kemudian ada hepatitis, diare, dan konstipasi, dan avitaminosis. Obesitas, nah itu dia merupakan gangguan karena kandungan lemak tubuhnya di atas normal sehingga menyebabkan penyakit jantung, diabetes, atau osteoartritis. Jadi kalau kebanyakan lemak itu bisa mengakibatkan kegemukan dan menyebabkan penyakit jantung dan diabetes dan osteoartritis. Kemudian karies gigi, yaitu gigi berlubang atau gigi keropos sehingga saraf giginya terkena rusak. Nah, itu sangat bahaya sekali jika gigi berlubang sampai ke mana, ke saraf gigi. Nah, itu akibatnya karena suka makan manis atau enggak setelah makan dia tidak gosok gigi. Jadi ketika selesai makan mau tidur, nah itu karena kalau tidur udah nggak ada aktivitas, nah akhirnya dia nggak gosok gigi, ada makanan yang tertinggal di dalam gigi, akhirnya membusuk dan bisa membuat gigi jadi keropos. Nah, keropos terus akhirnya berlubang. Terus kemudian mah atau gastritis. Nah, yang suka mah itu kurang telat makan. Nah, itu karena meningkatnya asam lambung. Nah, dari pankreas tadi, asam lambungnya akhirnya pankreasnya tidak bisa menetralkan karena tidak ada makanan yang masuk. Jadi asam lambungnya jadi tinggi, akhirnya sakit perut. Sakitnya biasanya ada di ulu hati, sakit itu karena kadang-kadang kekurangan makanannya tidak teratur, atau juga stres biasanya juga bisa mengalami itu. Kemudian ada hepatitis, organ hati mengalami peradangan karena virus. Kemudian ada diare, proses penyerapan air tidak maksimal. Itu biasanya banyak kuman yang masuk di dalam
Jadi gangguan di dalam usus, jadi gangguan pencernaannya tidak maksimal, terutama penyerapan air. Terus selanjutnya ada gangguan konstipasi, yaitu kurangnya konsumsi makanan serat dan cairan sehingga feses menjadi keras dan sulit dikeluarkan. Nah, biasanya disebut juga dengan sembelit. Nah, itu merupakan penyakit dari konstipasi. Kemudian avitaminosis, yaitu kekurangan vitamin dalam tubuh kita. Nah, cara mencegah dan menghindari gangguan pencernaan yaitu pola makanannya harus teratur, mengkonsumsi makanan dan minuman yang bergizi yang seimbang, jadi tidak boleh berlebihan. Berlebihan juga akan mengakibatkan gangguan. Terus tidak mengkonsumsi dan minum makanan dan minuman yang bergizi secara berlebihan. Minimal minum air putih sebanyak 2,5 liter dalam 1 hari. Kemudian menjaga kebersihan bahan makanan sebelum dikonsumsi, baik itu harus dimasak matang lebih dahulu. Sebaiknya makanan itu dimasak sampai matang, jangan setengah matang, karena biasanya ada banyak bakteri yang ada di dalam